Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Aginda Sasti Kirana. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai bab yang ke-17 yaitu remote access server. Nah, di sini ada 13 materi yang akan kita pelajari. Pada video-video sebelumnya, teman-teman telah belajar tentang cara remote dari hostOS ke router Debian. Tetapi pada hostOS itu belum bisa ping ke server Debian maupun server Ubuntu. Jadi dia tidak akan bisa remote. Tetapi pada video sebelumnya, teman-teman telah menghubungkan router Debian dengan routing, sehingga pada Ubuntu Client atau Ubuntu Desktop itu bisa ping server Debian maupun server Ubuntu. Oleh sebab itu, kita akan skip dulu pada hostOS dan kita akan coba melakukan SSH pada klien Ubuntu ke server Debian maupun server Ubuntu. Kita buka klien Ubuntunya terlebih dahulu, lalu masuk ke terminal. Lalu kita ping 10.10.10.2. Ini adalah ping ke server Debian. Dan perhatikan ini berhasil ya. Dan kita akan coba melakukan ping ke server Ubuntu yaitu ping 10.10.10.3. Dan ini juga berhasil ya teman-teman. Di sini kita akan mencoba melakukan remote atau SSH dari Ubuntu Client ke server Debian terlebih dahulu. Caranya gampang sekali, ketikkan SSH, kemudian nama user dari server Debiannya. Pada server Debian saya menggunakan user router Debian. Kemudian add, lalu IP dari server Debiannya, yaitu 10.10.10.2. Lalu masukkan password router Debian. Dan perhatikan di sini namanya telah berubah menjadi svr1-debian. Di sini kita berhasil meremote server Debian menggunakan Ubuntu Desktop atau Ubuntu Client ya teman-teman. Kemudian kita akan coba melakukan remote SSH ke server Ubuntu. Caranya teman-teman bisa exit terlebih dahulu atau kita bisa coba klik pada tanda plus ini untuk menambahkan terminal baru. Nah, untuk caranya sama ya teman-teman, yaitu ketikkan SSH Ubuntu server at 10.10.10.3. Kenapa 3? Karena ini adalah IP address dari Ubuntu server. Kemudian kita masukkan password usernya. Dan perhatikan bahwa sekarang kita berhasil meremote server Ubuntunya. Tetapi jika teman-teman mengingat kembali kenapa kita bisa SSH, karena pada saat awal instalasi kita dimintakan untuk mendownload yang namanya OpenSSH. Jadi saat itu kita coba mencetangnya sehingga kita bisa melakukan remote SSH pada server Debian maupun server Ubuntu. Nah, misal teman-teman saat itu tidak mendownload OpenSSH, teman-teman bisa download terlebih dahulu. Caranya teman-teman bisa buka server Debian terlebih dahulu, lalu masuk ke root, lalu masukkan perintah apt install OpenSSH strip server. Inilah cara untuk menginstal SSH-nya. Kita masuk ke materi selanjutnya yaitu merubah default port SSH. Pada materi sebelumnya, kita telah meremote dari klien Ubuntu ke server Debian maupun server Ubuntu. Tetapi jika teman-teman mengingat kembali, jika kita mencoba meremote dari hostOS, misal kita menggunakan putih secara default port SSH-nya itu 22. Nah, di sini jika semua orang tahu bahwa default SSH-nya itu 22, maka kita bisa terkena akibatnya. Seperti kita bisa terkena yang namanya backward. Backward itu ialah percobaan login ke server kita secara terus-menerus. Oleh sebab itu, kita di sini bisa menambahkan atau mengubah portnya. Nah, nanti kita akan coba merubah default portnya yang sebelumnya 22. Kita akan coba merubah atau menambahkan angkanya. Langsung saja kita masuk ke klien Ubuntu. Di sini saya buka klien Ubuntu lalu masuk ke server Debian. Untuk masuk ke server Debian caranya sama seperti materi sebelumnya ya, yaitu SSH, kemudian nama usernya, lalu add dan IP address-nya. Lalu kita masuk ke root. Kemudian kita masukkan perintah nano /etc/ssh/sshd_config. Nah, di sini kita bisa hapus tanda pagarnya yang ada di port 22. Kemudian di belakang angka 22 kita tambahkan angka 11.
Kemudian kita ctrl-x, y, lalu enter. Lalu kita restart dengan perintah sistem ctl restart ssh. Lalu kita exit. Lalu exit lagi. Perhatikan di sini kita berada pada user Dinda ya teman-teman. Nah, di sini kita akan coba melakukan remote ke server Debian-nya yaitu ssh, kemudian nama usernya, lalu IP address dari server Debian-nya. Perhatikan dia error atau di sini terdapat peringatan connection dari user. Jadi di sini kita tidak bisa melakukan remote SSH server Debian untuk port 22. Maka di sini kita perlu menambahkan port yang sudah kita ubah yaitu SSH router Debian 10.10.10.2. Lalu port yang tadi kita tambahkan yaitu 2211. Nah, jika sudah, kita bisa masukkan password router Debian-nya. Perhatikan di sini kita berhasil meremote server 1 Debian. Nah, di sini kita akan lanjut ke server Ubuntu-nya. Jadi, kita akan coba mengubah atau menambahkan default port-nya. Caranya sama seperti sebelumnya. Kita bisa masuk ke root, lalu masukkan password-nya, lalu cd. Kemudian masukkan komen nano /etc/ssh/sshd_config. Di sini kita bisa hapus pagar yang ada di port 22. Belakangnya kita tambahkan 11. Jika sudah, kita bisa simpan ctrl-x, y, lalu enter. Kemudian kita bisa restart dengan komen sistem ctl restart ssh. Kemudian exit. Lalu exit lagi. Jadi di sini kita akan coba remote SSH ke server Ubuntu, yaitu SSH, kemudian nama user Ubuntu-nya, lalu IP address server Ubuntu. Kemudian min-p. Lalu port yang tadi sudah ditambahkan yaitu 11. Kita masukkan password-nya. Perhatikan di sini kita berhasil meremote server Ubuntu-nya ya teman-teman. Kita masuk ke materi allow user pada SSH. Kita buka klien Ubuntu. Di sini saya sedang berada di server Debian. Jika teman-teman memiliki server di mana server tersebut memiliki banyak user, nah untuk beberapa keamanan teman-teman mungkin perlu mengallow beberapa user saja. Caranya kita bisa masuk ke root terlebih dahulu. Di sini kita akan coba menambahkan beberapa user terlebih dahulu yaitu dengan perintah add user. Kemudian nama user yang ingin kita buat. Di sini saya kasih nama Dinda2. Lalu kita masukkan password yang ingin kita berikan untuk user 2. Di sini kita bisa enter-enter saja. Kemudian Y. Di sini kita cek user yang telah ada komennya yaitu cat/etc/passwd. Di sini ada user yang tadi kita buat, lalu kita coba buat satu user lagi yaitu Dinda3 dengan komen add user, lalu Dinda3. Kita masukkan password, lalu di sini kita bisa enter-enter saja, lalu Y, lalu kita cek dengan komen cat/etc/passwd. Nah, di sini kita memiliki 3 user yaitu user Dinda, user Dinda2, dan user Dinda3. Nah, di sini kita akan coba mengizinkan SSH hanya untuk Dinda saja. Maka user 2 dan user 3 tidak bisa lewat ke server Debian. Ini kita bisa exit terlebih dahulu. Lalu exit lagi. Di sini kita akan mencoba melakukan SSH menggunakan user Dinda2, yaitu SSH Dinda2 s10.10.10.2 min-p 2211.
Perhatikan di sini kita telah login atau berhasil meremote server Debian menggunakan user Dinda 2. Sekarang kita akan coba menggunakan user Dinda 3. Kita exit. Ini saya akan clear terlebih dahulu. Lalu masukkan komen ssh dinda 3 at 10.10.10.2 min-t 2211. Kemudian masukkan passwordnya. Nah, ini juga berhasil ya. Lalu kita coba SSH hanya bisa dilakukan oleh user Dinda saja. Kita masuk ke root terlebih dahulu. Lalu masukkan komen nano/etc/ssh/sshd_config. Nah, di sini untuk menambahkan allow access itu kita bisa menambahkan di mana saja. Tapi di sini kita coba untuk menambahkan di bawah port, kita ketikkan allow users. Kemudian nama usernya. Maka karena di sini kita hanya ingin mengizinkan user Dinda saja, maka di sini kita tuliskan Dinda. Kemudian ctrl-x, y, lalu teman-teman bisa restart dengan perintah sistem ctl restart ssh. Lalu exit lagi. Di sini kita akan coba login SSH dengan menggunakan user Dinda 2. Lalu masukkan passwordnya. Perhatikan di sini permission denied, jadi kita tidak bisa login menggunakan user Dinda 2. Padahal tadi saya telah menuliskan passwordnya dengan benar. Lalu kita coba juga login menggunakan user Dinda 3. Lalu masukkan passwordnya. Perhatikan dia juga permission denied. Lalu kita coba login menggunakan user Dinda. Kita masukkan passwordnya. Perhatikan bahwa user Dinda bisa login atau meremote server Debian-nya. Jadi untuk user 2 dan user 3 itu ditolak atau tidak diizinkan melakukan remote ke server Debian-nya kita. Yang diperbolehkan hanya user Dinda saja. Selanjutnya kita akan membahas tentang konsep private dan public key. Di materi kali ini saya akan coba menjelaskan tentang konsep private dan public key. Sebelumnya, jika kita coba melakukan remote SSH dari klien Ubuntu ke server Debian menggunakan user kemudian passwordnya, nah jika menggunakan user kemudian passwordnya itu sebenarnya tidak aman. Untuk SSH itu ada metode autentifikasi yang lebih aman. Kita akan coba nanti membuat yang namanya private key dan public key. Jadi nanti pada klien Ubuntu kita akan membuat private key dan juga public key. Nah, diibaratkan seperti ini ya. Jadi pada private key digunakan sebagai kunci. Jadi private key ini digunakan untuk login ke public key. Misal di sini saya analogikan sebagai kunci. Kemudian public key ada gemboknya dan ada kuncinya. Di sini nanti public key ini kita akan berikan ke server Debian. Maka nanti pada server Debian itu yang bisa membuat hanya yang memiliki kunci dari part ini saja, yaitu private key yang kita buat di klien Ubuntu. Jadi dia lebih aman dan juga nanti kita tidak perlu login menggunakan user maupun password. Jadi kita login menggunakan private key ke public key-nya. Jadi seperti itu ya teman-teman, lebih aman karena yang bisa masuk atau meremote server Debian hanya yang memiliki kunci dari gembok ini saja. Sekarang kita masuk ke materi konfigurasi SSH dengan private dan public key Debian. Kita masuk ke klien Ubuntu. Jadi pada Ubuntu client untuk membuat private dan public key, kita bisa ketikkan komen ssh-keygen. Perhatikan bahwa di sini filenya akan disimpan di directory home. Kemudian di sini ada Dinda, Dinda ini adalah nama usernya, kemudian ada .ssh id rsa. Jadi nanti filenya akan disimpan di directory .ssh ya teman-teman, di mana file yang diawali dengan titik seperti ini, maka artinya adalah hidden file atau hidden folder. Jadi kita tidak bisa melihat kecuali kita nanti akan coba melihat menggunakan min-a. Ini kita bisa enter saja.
Di sini kita diminta untuk memasukkan passphrase. Passphrase itu digunakan untuk password private kita. Jadi sebelum kita masuk ke private key atau menggunakan private key-nya, maka kita harus memasukkan passphrase ini terlebih dahulu untuk digunakan sebagai password. Di sini kita bisa mengosongkan, tapi jika dikosongkan, maka nanti orang lain bisa menggunakan private key kita dan bisa meremote server milik kita. Oleh karena itu, saya di sini menekankan untuk mengisinya. Misalkan di sini saya mengisinya dengan 1, 2, 3, kemudian masukkan password yang sama. Kita coba ls. Perhatikan di sini tidak terdapat yang namanya .ssh ya teman-teman. Dan jika kita ls-a, perhatikan bahwa di sini ada directory .ssh. Di sini kita coba ls.ssh. Perhatikan bahwa di sini terdapat id underscore rsa, kemudian ada id underscore rsa.pub, di mana ID RSA ini adalah private key kita, sedangkan ID RSA.pub adalah public key kita. Jadi nanti ID RSA ini kita akan copy ke server Debian-nya. Untuk cara mengcopy, kita bisa masukkan komen ssh, strip copy, strip ID, spasi, minp 2211, kemudian user dari server Debian. Lalu teman-teman bisa ketikkan app, lalu IP server Debian-nya. Di sini kita masukkan password-nya. Oke, di sini kita sudah berhasil mengcopy ke server Debian-nya. Perhatikan di sini bahwa number of key added 1. Jadi kita telah berhasil menambahkan atau mengcopy public key-nya ke server Debian. Di sini kita akan coba login menggunakan SSH. Di sini kita dimintakan password. Ini kita masukkan password dari passphrase-nya. Kemudian kita unclock. Perhatikan di sini kita berhasil meremote atau login ke server Debian-nya. Kita masuk ke materi selanjutnya yaitu konsep authorize key. Di sini saya analogikan private key sebagai kuncinya, kemudian public key sebagai gemboknya. Jadi pada server Debian, dia memiliki public key yang di-copy dari klien Ubuntu-nya, sehingga nanti yang bisa login atau remote server Debian-nya hanya yang memiliki kunci dari gemboknya, yaitu private key. Kita lihat pada klien Ubuntu. Nah, di sini kita berada pada server 1 Debian. Jadi tadi kita membuat private dan public key menggunakan command ssh keygen. Di sini kita coba buka terminal lagi. Kemudian di sini ls-a. Perhatikan di sini terdapat directory .ssh. Jika kita ls.ssh, perhatikan di sini ada ID RSA dan ID RSA.pub. ID RSA itu private key, sedangkan ID RSA.pub adalah public key. Nah, sebelumnya kita telah mengetikkan komen ssh, strip copy, strip ID, spasi, strip p2211. Jadi, komen ini digunakan untuk mengcopy ID RSA.pub atau public key-nya, sehingga nanti akan dikirimkan ke server Debian-nya. Nah, pada server Debian-nya itu nanti disimpan pada directory authorize. Server 1 Debian kita coba buka directory .ssh-nya. Perhatikan di sini ada authorize key. Jadi pada ls.ssh itu terdapat file authorize key, di mana authorize key ini ialah public key yang tadi di-copy dari Ubuntu client ke server Debian. Di sini kita coba ls.ssh/authorize_key. Lalu cat.ssh/authorize_key. Perhatikan ini adalah public key copy dari klien Ubuntu-nya. Jadi di sini terdapat SSH, RSA, kemudian A 4 kali, kemudian P3, dan diakhiri dengan dinda string virtualbox. Jadi pada analogi ini diibaratkan gemboknya. Sedangkan jika kita coba cek pada dinda virtualbox, di sini kita coba buka file public key-nya. Perintahnya yaitu cat.ssh/id_rsa.pub.
Perhatikan di sini juga sama, yaitu diawali dengan SSH strip RSA A4 kali, kemudian B3 dan diakhiri dengan Dinda @Dinda_VirtualBox. Jika kita coba cek di topologinya, jadi pada untuk klien dia memiliki private key yang digunakan untuk membuka gembok dari public key-nya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Pada Ubuntu klien memiliki private key yang disimpan pada RSA pub, kemudian kita copy pada server Debian, sehingga pada server Debian memiliki gembok yang isinya public key yang sama dengan private key-nya. Jadi hanya bisa diakses private key yang sama. Kita masuk ke materi konfigurasi public key manual. Kita masuk ke Ubuntu klien, kemudian saya coba buka tab baru lagi. Nah, di sini saya coba masuk ke server Ubuntu-nya. Oke, di sini saya coba buka Dinda dulu. Jika kita coba ls.ssh, di sini terdapat ID RSA dan ID RSA.pub. Yang pub ini ialah public key-nya. Jadi nanti kita akan coba mengcopy public key-nya ke server Ubuntu. Kita ls-a. Jika pada server belum memiliki directory .ssh, teman-teman bisa membuatnya dengan perintah mkdir.ssh. Nah, barulah kita bisa mengcopy. Kita cek dulu dengan komen cat.ssh/autoris_key. Nah, di sini masih kosong ya. Jika kita sebelumnya mengcopy menggunakan ssh strip copy strip id, sekarang kita akan coba mengcopy-nya secara manual. Kita masukkan perintah nano.ssh/autoris_key. Nah, di sini kan masih kosong ya, maka kita ke Dinda terlebih dahulu, kemudian masukkan komen cat.ssh/id_rsa.pub. Nah, ini kita bisa copy ya. Kemudian di sini kita paste. Kemudian ctrl-x, y, lalu enter, kita ls-a. Kemudian cat.ssh/autoris_key. Perhatikan di sini dia memiliki public-nya. Jika kita ke Dinda dulu, lalu coba ssh ke sasi. Perhatikan di sini dia tidak dimintai password key-nya. Jadi dia menggunakan autentifikasi private dan public key. Dan sekarang kita telah berhasil login ke server Ubuntu-nya. Kita masuk ke materi private and public key pada Windows Part 1. Nanti kita akan coba membuat private key dan public key pada OS, kemudian public key-nya kita akan kopikan ke router Debian-nya. Sehingga nanti untuk router Debian-nya dia hanya bisa masuk dengan private key yang dimiliki oleh OS-nya. Kita masuk ke Ubuntu Desktop Client, lalu kita masuk ke server 2 Ubuntu. Jadi sebelumnya kita ingin membuat public atau private key dengan komen ssh keygen. Tetapi pada Windows komen ssh keygen tidak akan berfungsi. Maka nanti pada OS kita akan install terlebih dahulu PuTTY Generator. Teman-teman bisa buka Chrome atau Microsoft Edge. Di sini saya gunakan Chrome. Kemudian di pencarian kita ketikkan download PuTTY. Nah, teman-teman bisa buka web paling atas. Kemudian klik download PuTTY. Lalu kita bisa scroll ke bawah. Dan kita pilih yang PuTTY Generator yang 64 bit. Kita klik. Nah, di sini dia sedang mendownload ya teman-teman. Jika sudah, kita buka. Lalu di sini kita klik yang generate. Di sini ada tulisan please generate some random by moving the mouse over the black area. Nah, di sini kita bisa gerakan mouse kita ya teman-teman. Kemudian di sini kita tambahkan key passphrase. Di sini saya kasih 123. Kemudian kita bisa save public key. Di sini saya simpan di download dan nama filenya saya kasih pubkey saja.
lalu save, kemudian kita save yang private key. Kita simpan di download dan namanya kita berikan private key. Lalu kita cek di folder. Nah, di folder sudah ada ya, public key dan private key-nya. Oke, nanti kita akan coba mengcopy public key-nya ke dalam router Debian. Kita akan remote Debian-nya menggunakan putih. Di sini kita buka putih, lalu masukkan IP dari router Debian-nya, yaitu 192.168.137.10. Lalu klik open. Lalu di sini kita login. Di sini kita coba ls-a. Perhatikan di sini belum ada .ssh ya teman-teman. Maka kita perlu membuat directory .ssh terlebih dahulu, yaitu dengan perintah mkdir.ssh. Lalu ls-a. Perhatikan bahwa di sini sudah ada .ssh-nya. Lalu komen nano.ssh/authorize_key. Nah, di sini masih kosong ya. Kita bisa buka folder terlebih dahulu. Lalu teman-teman bisa klik kanan yang pub key. Lalu kita klik open with dan pilih yang notepad. Nah, yang bagian ini dari awal sampai yang 2024-1106 kita hapus saja. Kemudian di sini kita klik backpaste agar semua tersambung. Kemudian yang titik-titik NSSH public key juga kita hapus. Lalu kita copy. Nah, jika sudah di-copy, kita masuk ke putih lagi. Nah, di sini kita bisa paste. Jika sudah, kita ctrl-x, y, lalu enter. Kita close putihnya. Lalu kita buka putihnya lagi. Kita klik yang SSH. Lalu klik yang out. Lalu klik kredensial. Lalu kita masuk ke browser. Lalu kita masukkan private key-nya. Kita open. Nah, jika sudah, kita masuk ke session. Lalu masukkan IP-nya. Nah, di sini kita bisa save session. Jadi, nanti jika kita keluar, kita tidak perlu menambahkan private key-nya lagi. Di sini kita bisa tuliskan router Debian. Lalu save. Dan jika teman-teman ingin login, maka hanya perlu mengetik router Debian, kemudian login. Di sini masih dimintakan passwordnya ya teman-teman, jadi dia belum memakai private and public key. Kita akan bahas pada part 2-nya ya. Kita masuk ke materi private and public key pada Windows part 2. Kita coba buka putih, lalu masukkan IP router Debian. Lalu login. Kemudian masukkan passwordnya. Kemudian kita akan menyimpan public key-nya ke nano.ssh/authorize_key. Nah, di sini di paling depan kita bisa ketikkan ssh-rsa. Lalu di sini kita bisa ctrl-x, y, lalu enter. Kita bisa close putihnya terlebih dahulu. Lalu kita buka putihnya lagi. Nah, di sini teman-teman bisa masukkan IP router Debian. Kemudian pada SSH kita klik 2 kali. Kemudian out kita klik 2 kali juga. Kita klik yang kredensial. Kemudian cari private key-nya. Kita klik open, lalu klik yang session, pilih router Debian. Nah, jika sudah, kita bisa login. Di sini setelah login, kita diminta untuk menambahkan passphrase-nya. Perhatikan, di sini kita berhasil meremote router Debian menggunakan autentifikasi public dan private key. Kita lanjut ke materi remote dari Windows ke Debian Ubuntu Server. Perhatikan bahwa sebelumnya kita coba meremote dari SOS, kemudian ke router Debian ataupun klien Ubuntu ke server-server.
Nah, sekarang bagaimana caranya agar HostOS ini bisa meremote ke server Debian maupun server Ubuntu? Caranya adalah menggunakan router Debian. Jadi pada HostOS akan login ke putih router Debian terlebih dahulu. Nah, dari Debian baru kita akan meremote server Debian maupun server Ubuntu. Karena jika kita lihat di sini, server Ubuntu dan server Debian itu memiliki public key yang berbeda dari HostOS. Jadi, untuk public key, server Debian maupun Ubuntu itu sama seperti private key klien Ubuntu. Sedangkan HostOS itu hanya sama dengan router Debian. Di sini kita coba buka putihnya. Di sini teman-teman bisa login terlebih dahulu ke router Debian-nya. Lalu di sini kita akan coba remote server Debian terlebih dahulu, yaitu SSH router Debian at 10.10.10.2 strip P 2211. Kalau kita yes, perhatikan di sini dimintakan password karena private dan public key ke HostOS kemudian server Debian itu berbeda. Kemudian jika kita coba meremote server Ubuntu bagaimana? Caranya sama seperti tadi. Di sini kita coba tambah putihnya. Di sini kita login terlebih dahulu ke router Debian. Lalu yes. Lalu masukkan passwordnya. Perhatikan bahwa sekarang kita bisa meremote server Ubuntu maupun server Debian. Jadi kita berhasil meremote dengan melewati router Debian terlebih dahulu. Kita lanjut ke materi Disable Password Authentication. Di sini pada Debian Router perhatikan bahwa jika kita ingin melakukan remote ke user router Debian-nya, maka dia akan dimintakan passwordnya. Nah, ini adalah cara masuk atau cara login menggunakan user dan password. Tetapi cara ini kurang aman. Jadi kita akan coba mendisable password autentifikasinya. Jadi pada router Debian itu tidak bisa mengakses kecuali menggunakan private dan public key. Oke, langsung saja kita masuk ke Ubuntu lainnya. Di sini saya berada di server 2 Ubuntu. Lalu kita coba masuk ke root. Lalu kita cd. Untuk mendisable password autentifikasi, kita harus masuk atau mengedit config SSH-nya, yaitu dengan perintah nano/etc/ssh/sshd_config. Nah, di sini banyak sekali ya. Jadi kita coba ctrl saja untuk mencarinya. Di search kita cari password authentication-nya. Nah, lalu kita bisa hapus tanda pagarnya ya. Dan yes kita ganti no. Lalu ctrl-x, y, lalu enter. Untuk di Debian juga sama seperti itu. Di sini kita coba login menggunakan router Debian. Perhatikan bahwa di sini ada peringatan permission denied. Nah, maka sekarang aturan server-server kita itu jadi aman karena pada router Debian sekarang tidak bisa login kecuali dengan private dan public key. Kita masuk ke materi selanjutnya yaitu generate private and public key pada router Debian. Jadi sekarang pada router Debian itu tidak bisa login atau remote ke server Ubuntu menggunakan user dan password. Jadi harus menggunakan public and private key. Nah, maka pada video kali ini kita akan coba membuat private dan public key lagi, kemudian nanti public key-nya akan kita copy ke server Ubuntu-nya. Jadi pada router Debian kita membuat satu pasang private and public key, kemudian public key-nya kita akan copy ke server Ubuntu. Maka server Ubuntu nanti dia memiliki dua public key, di mana public key pertama digunakan untuk private key pada klien Ubuntu, sedangkan yang kedua digunakan agar router Debian bisa meremote ke server Ubuntu-nya. Oke, langsung saja kita praktekkan. Pertama kita buka putih, lalu login dulu ke router Debian. Di sini untuk caranya kita harus membuat private and public key baru, jadi komennya yaitu ssh keygen. Kita masukkan passphrase-nya. Kita coba ls.ssh.
Perhatikan di sini terdapat ID RSA dan ID RSA.pub. Nah, nanti ID RSA.pub ini atau public key ini kita akan copy ke server Ubuntu-nya. Cara mengkopinya kita bisa ketikkan cat.ssh/id_rsa.pub. Di sini kita copy terlebih dahulu. Cara mengkopinya yaitu kita blok saja, maka itu akan otomatis tercopy. Lalu kita masukkan komen ssh ubuntu server at 10.10.10.3 min_p2211. Setelah itu kita nano.ssh/authorize_key. Kita arahkan kursor ke paling belakang dan kita klik kanan untuk paste. Lalu jika sudah kita bisa ctrl+x, y, lalu enter. Lalu kita restart dengan perintah sudo systemctl restart ssh. Masukkan passwordnya. Lalu kita exit. Lalu ssh ubuntu server at 10.10.10.3 min_p2211. Perhatikan di sini kita diminta untuk memasukkan password-nya. Nah, kita sudah berhasil login menggunakan server 2 Ubuntu, di mana kita berhasil meremote dari router Debian ke server Ubuntu-nya. Kita masuk ke materi SSH agent and SSH app. Jika kita coba SSH ke server Ubuntu, maka kita diminta untuk memasukkan passphrase-nya. Dan kita berhasil login ke server Ubuntu-nya. Di sini kita coba exit. Di sini kita akan coba membuat SSH agent dan SSH app nanti saat kita login tidak dimintai passphrase-nya. Caranya yaitu dengan komen ssh strip agent /bin/bash. Lalu ssh strip app. Lalu masukkan passphrase-nya. Jika kita coba remote server Ubuntu-nya, perhatikan kita langsung login dan tidak dimintai memasukkan passphrase-nya. Oke, sekian pembahasan dari saya pada bab yang ke-17 kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.